Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, saya atas nama Rifka Aulia dari Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah, kelas 2 PAIB dari Prodi PBA, akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari matkul Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Rosidi. Yang pertama yakni menjelaskan tentang tentang kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor utama kejayaannya yakni dukungan politik dan ekonomi. Khalifah Abbasiyah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat mendukung ilmu pengetahuan. Mereka mendanai ilmuwan dan mendirikan lembaga seperti Baitun al-Hikmah di Baghdad. Dan penerjemahan ilmu asing yakni kegiatan besar-besaran menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia dan juga India ke dalam bahasa Arab menjadi fondasi kebangkitan ilmu pengetahuan. Terus kebebasan akademik yakni para ulama, ilmuwan dan filsuf bebas meneliti berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat dan juga sastra. Di sini kosmopolitanisme Baghdad sebagai ibu kota. Baghdad itu menjadi pusat pertemuan berbagai budaya, yakni memperkaya diskursus ilmiah dan juga budaya. Terus dampak terhadap dunia pada masa itu, peradaban Islam itu menjadi pemimpin dalam sains dan filsafat. Tokoh seperti Al-Khawarizmi, matematika, yakni Ibnu Sina sebagai kedokteran, dan Al-Farabi filsafat memengaruhi ilmuwan Eropa. Terus pada masa kini, warisan ini menjadi dasar banyak ilmu modern. Konsep aljabar, algoritma, dan juga sistem rumah sakit berasal dari masa itu. Dunia barat mengadopsi banyak pemikiran ilmiah muslim melalui penerjemahan di Andalusia. Terus jawaban yang nomor 2 yakni tentang perbandingan pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dalam dinasti Umayyah dalam tahun 661 sampai 750 Masehi ini berbasis di Damaskus, lebih bersifat monarki, sentralistik dan Arab sentris, fokus pada ekspansi militer dan administrasi kekuasaan. Budaya non-Arab kurang diberi ruang dalam pemerintahan. Ini dalam dinasti Umayyah. Dalam dinasti Abbasiyah yakni pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ini berbasis di Baghdad, lebih inklusif terhadap non-Arab, yakni Mawali, terutama bangsa Persia. Yang kedua, untuk mengembangkan sistem birokrasi yang kompleks dan ilmiah, serta lebih mendukung kegiatan intelektual. Kekuasaan khalifah lebih simbolik seiring waktu, memberi ruang pada dinasti kecil dan juga ulama. Ini perbedaannya. Terus dampak sistem kekuasaannya, Umayyah itu lebih fokus pada stabilitas dan perluasan wilayah, tetapi kurang memberi perhatian pada perkembangan ilmu. Sedangkan Abbasiyah dengan pendekatan intelektual dan multikultural mendorong perkembangan luar biasa dalam ilmu, pengetahuan, filsafat dan juga seni. Ini jawaban yang nomor 2. Selanjutnya yakni yang nomor 3 yakni peradaban Islam di Andalusia sebagai jembatan ilmu. Peran sebagai jembatan timur dan barat, Andalusia ini menjadi pusat intelektual dan budaya yang menyerap ilmu dari dunia Islam timur, yakni Baghdad, dan meneruskannya ke Eropa. Kota-kota seperti Cordoba, Toledo, dan Granada menjadi pusat studi dengan perpustakaan besar dan universitas. Sedangkan kontribusi terhadap Eropa yakni karya-karya ilmuwan muslim diterjemahkan ke Latin dan menjadi referensi utama di universitas Eropa. Yang kedua ada tokoh seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat
skolastik dan kedokteran di Eropa. Toleransi dan multikulturalisme, yakni Andalusia itu dikenal dengan koeksistensi damai antara Muslim, Kristen, dan Yahudi dalam bidang ilmu, seni, dan juga perdagangan. Model ini menunjukkan bahwa pluralisme dapat memperkaya peradaban, bukan sebaliknya. Terus jawaban yang nomor 4, yakni pengaruh Islamisasi di Nusantara terhadap sosial budaya. Pengaruh sosialisasinya yakni proses Islamisasi berjalan damai melalui dakwah, perdagangan, dan juga pernikahan. Terjadi perubahan dalam struktur sosial seperti munculnya elit baru, ulama, sultan yang menggantikan peran dukun atau pemimpin adat lama. Terus dinamika akulturasi, yakni budaya pra-Islam, Hindu-Buddha, dan animisme tidak serta-merta ditinggalkan tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam. Contohnya, tradisi selamatan, wayang, dan juga syair diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Hasil akulturasinya yakni muncul bentuk Islam yang inklusif dan berbudaya lokal, seperti dalam tradisi Islam Nusantara, dan juga menjadi Islam yang damai, toleran, dan menerima keberagaman budaya. Yang nomor 5, yakni penyebab kemunduran peradaban Islam pasca abad ke-13. Di sini ada faktor eksternal, yakni serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi menghancurkan Baghdad dan pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Sedangkan dalam penjajahan Barat abad ke-15 sampai 20 itu ditandai oleh dominasi kolonial yang melemahkan negara-negara Muslim. Sedangkan dalam faktor internal, pecahnya persatuan politik, yakni banyak wilayah menjadi kecil dan saling bersaing. Dogmatisme dan kemunduran intelektual, yakni taklid menggantikan ijtihad sehingga inovasi terhambat. Korupsi yang lemahnya kepemimpinan. Pemerintahan tidak lagi mendukung kemajuan ilmu. Faktor yang lebih dominan, yakni faktor internal itu lebih dominan. Mengapa? Karena kekuatan intelektual yang lemah membuat dunia Islam tidak siap menghadapi tantangan eksternal. Pelajaran bagi umat Islam masa kini, yakni pentingnya reformasi pemikiran, tajdid, dan pembaharuan Islam pendidikan, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan ekonomi sebagai jalan kebangkitan kembali, menjaga persatuan dan toleransi serta juga menjauhkan diri dari konflik sektarian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.